SMA, apakah tingkat SMA itu Bapak punya wewenang untuk merekomendasikan? Sekarang adalah zaman zonisasi, udah lebih dari zona, kemudian enggak, sedangkan anak itu mengharapkan sekolah yang bermutu tersebut. Apakah Bapak bisa merekomendasikan? Kemudian yang kedua adalah jam malam. Jam malam adalah jam 21, itu anak pendidikan harus sudah masuk di rumah masing-masing pengawasan orang tua. Setelah adanya di luar, apakah sanksinya yang diterapkan oleh kepada anak tersebut? Mohon dijawab. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Yang pertama kaitan dengan kewenangan, bahwa kami di DPRD provinsi itu apakah berwenang memberikan rekomendasi untuk memasukkan ke sekolah ya pendidikan. Yang kedua tadi pertanyaannya kaitan dengan ada kebijakan gubernur yang sudah membuat surat edaran bahwa bagi anak-anak sekolah itu jam 9 malam itu tidak boleh lagi berkeluyuran di luar, harus sudah di dalam rumah. Yang pertama pertanyaan Bapak tadi kaitan dengan rekomendasi dari anggota dewan terhadap pendidikan itu kami diberi tugas 3 Pak. Tugas dewan itu 3. Yang pertama kami tugasnya adalah membahas anggaran untuk pendidikan itu. Yang kedua kami diberikan tugas membuat regulasi ini, undang-undang peraturan. Yang ketiga kami diberi tugas melakukan pengawasan Pak. Nah dalam hal yang Bapak tanyakan tadi kami tugasnya mengawasi Pak. Maka dari itu kalau yang namanya KCD, kepala dinas, kalau kami datang ke sana mereka takut ketahuan kelakuannya yang menjual belikan kursi kepada orang murid. Maka dari itu Pak, jadi kalau kami tugasnya itu mengawasi, jadi mereka itu malah takut Pak. Dengan rasa takut mereka ini sehingga kalau kami berani membuat rekomendasi akan hilang rasa takut itu. Maka dari itu kami tidak melakukan itu Pak, kami mengawasi agar apa? Agar rasa keadilan di masyarakat itu ada. Artinya ketika zonasi terapkan yang benar zonasinya. Jangan sampai nanti ada yang jauh malah keterima, ada yang dekat malah tak keterima. Nah itu yang nggak boleh. Harus sesuai saja dengan regulasi, ya, dengan undang-undang. Yang kedua Pak, jalur itu bukan satu-satunya zonasi. Dibuat jalur-jalur lain. Ada melalui jalur afirmasi, ada melalui jalur prestasi, macam-macam. Nah makanya di zaman Deddy Mulyadi ini Pak, ini lebih keras Pak, kaitan dengan pendidikannya. Ya kan? Kemarin beliau sudah wanti-wanti, ya kan? Dia tidak ingin lagi muncul masalah, apalagi sampai terjadi ada yang merekomendasi, apalagi ada yang menjual kursi kepada ibu, itu akan dipecat oleh beliau itu. Jadi nggak boleh Pak. Jadi kalau kita membuat rekomendasi ini masukin ke sini tuh nggak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar asas keadilan. Kita merekomendasikan 2-3 orang yang beribuan orang itu kecewa, ya kan? Sedangkan kita ini wakil seluruh rakyat Jawa Barat. Ketika kita menjadi anggota DPRD, maka kita itu sudah menjadi wakil seluruh rakyat yang 50 juta lebih ini. Jadi Jawa Barat ini Bu, penduduk kita lebih dari 50 juta, paling besar di Indonesia. Maka dari itu alhamdulillah nih si Deddy Mulyadi ini orangnya casplang, cepat tanggap, cepat, reaksinya cepat. Jadi dia tidak ingin dibawa ke pemimpinan beliau ini muncul lagi masalah-masalah yang lalu itu. Maka dari itu beliau langsung mengambil kebijakan. Tahun 2025 hasil efisiensi yang 5,3 triliun beliau akan tuntaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Artinya apa? Tidak akan banyak masalah lagi di pendidikan tahun 2025-2026 nanti. Kenapa? Karena beliau akan memenuhi di tempat-tempat yang kurang ruang kelas akan dibangun sekolah ruang kelasnya. Di kecamatan-kecamatan yang belum ada SMA itu akan dibangun.
Jadi nanti itu tidak akan lagi muncul permasalahan seperti sekarang, Pak. Itu yang akan dibuat oleh DPR. Maka dari itu kami dari DPRD mendukung penuh. Kita dukung tanpa syarat itu kebijakan itu. Kenapa? Karena betul yang disampaikan oleh beliau itu. Kalau masyarakat itu tidak neko-neko, yang penting bisa masuk sekolah mereka. Tetapi kalau nggak bisa gimana coba? Seolah-olah digiring agar mereka terpaksa masuk swasta. Seolah-olah seperti itu. Akibat dari apa? Akibat tadi ruang kelasnya terbatas. Sekolah juga nggak mau capek-capek menerima murid dan dibatasi. Padahal kan bisa dipadatin siswanya. Bisa masuk sore, bisa masuk siang, bisa aja malam jika perlu. Kalau sekolah mau, iya. Kalau ingin menerima apa susahnya? Nah, Deddy Mulyadi akan mengambil kebijakan itu. Makanya kita lihat nanti. Nih, ini sekarang kan udah mulai ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya belum mendengar ada laporan mereka, tapi banyak yang menghubungi saya, Pak, tolong anak saya masukin. Saya bilang, kalau saya sekali melakukan itu, maka hilanglah wibawa saya. Tapi tidak dilihat apa yang lain. Ya. Tapi banyak Pak yang misalnya minta rekomendasi dari tingkat SMP, SMA melalui dewannya masing-masing, itu banyak Pak. Saya juga masih mendengar bahwa SMA itu silahkan hubungin dewannya provinsi. Kebetulan saya ranting Cibapat punya dewan yang di provinsi, yaitu Bapak. Saya dituntut di masyarakat, bisa nggak Mas? Ini dari partai lain bisa loh Mas. Masa partai Mas nggak bisa? Itu yang saya pertanyakan, saya bertanggung jawab kepada Bapak. Apakah Bapak bisa nggak? Nanti bisa, kalau memang enggak, saya bisa menjelaskan kepada kader-kader Demokrat ini ternyata ada undang-undang yang nggak bisa melalui ini. Dan kalau memang nggak bisa, mohon dinasnya pun juga harus ditekan Pak, supaya jangan sampai rekomendasi dewan bisa, tapi rekomendasi dari dinas bisa. Nah, itu yang jadi pertimbangan kami Pak. Mohon nanti kalau memang perdanya nggak bisa, tolonglah dinasnya ditindak Pak. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Nah ini penting. Makanya nanti sampaikan kepada masyarakat bahwa tugas dewan itu mengawasi Pak. Tadi kalau Bapak menemukan ada yang menjual kursi, ada yang main-main, itu laporkan. Dulu pernah kejadian Pak. Kalau dijual mah enggak Pak? Ya. Hanya minta rekomendasinya aja. Iya, dulu ini ada kejadian. Iya. Sekarang dia jadi Bupati Kabupaten Bandung, Pak Dadang Supriyatna. Beliau membuat surat, sebuah rekomendasi surat diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Di situ ada wartawan. Itu suratnya diekspos Pak, viral Pak. Ingin tahu? Jadi sekarang nggak bisa. Jadi kita itu ingin memberikan rasa adil. Ya wayan, kalau dia pintar pasti keterima. Tapi kalau ada penyalahgunaan, Bapak laporkan kepada kami. Itu yang benar. Jadi kami ini diajar oleh bapak-bapak. Jangan nanti kami disuruh masukin orang, akhirnya kami kehilangan wibawa. Akhirnya nggak dihargai lagi, nggak ditakuti lagi. Itu yang terjadi Pak selama. Alhamdulillah saya 3 periode di Dewan Pak bisa menahan itu. Sehingga kalau yang namanya Dinas Pendidikan ketemu saya, keringatnya gede-gede jagung keluar. Ya kenapa? Ya kita nggak ada salah. Kita bisa bicara tegas di situ. Kan tugas kami itu mengawasi agar tidak terjadi kesalahan semacam itu. Jadi sampaikan ya, jangan berharap bahwa Dewan itu malahnya. Itu berapa banyak yang kita bisa tolong, berapa banyak rakyat kecewa coba. Itulah yang tidak adil itu. Yang tidak adil itu lebih banyak yang kecewanya itu. Ya, itu yang adil gitu ya. Sampaikan aja ya. Saya udah 3 periode di Dewan, alhamdulillah sudah menemui banyak problem. Sampai teman saya sendiri, Pak Dadang Supriyatna, karena dia didatangi terus-menerus oleh masyarakat, terpaksa lah dia buat surat nasib ke Dinas Pendidikan. Kebetulan ada wartawan di sana Pak, ditulis sampai viral Pak. Nah itu, jadi itu ya. Masih ada yang lain?